Pak Gus Roni Kristen apa Muslim, Pak? Agnostik. Agnostik ya. Agnostik. Oke, saya serahkan kepada apa namanya pakarnya ya. Saya di backstage ya, saya pantau dulu. Silakan. Saya mau nanya boleh? Boleh. Ya, boleh silakan Pak Gus Roni. Pengen tahu secara historis apakah sejak kapan orang Israel mengenal yang namanya Yahweh? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar, Pak Gus Roni ini dulu sempat beragama atau bagaimana Pak backgroundnya kalau kita boleh tahu. Terus kenapa menjadi agnostik Pak sebelum kita jawab? Itu saya boleh nggak jawab ya Bu? Boleh ya? Ya, lebih enak sih jawab sih Pak. Jadi kan kita agak sedikit tahu. Bapak maksudnya punya pengetahuan tentang Alkitab atau sama sekali nggak pernah Kristen, jadi nggak pernah tahu Alkitab atau gimana Pak Gus Roni? Sama sekali nggak pernah tahu Alkitab ya? Tahu juga tahu. Oke, baik. Biar teman-teman yang jawab, saya naikkan Pak Shalom. Katanya mau jawab, saya turun dulu ya di backstage. Pertanyaannya sejak kapan bangsa Israel mengenal Yahweh ya Pak ya? Iya, secara historis ya Pak? Iya. Ya. Pertama sumber histori itu yang paling tua adalah di Alkitab. Bentar Pak ya. Dan kemudian kalau kita bicara naskah-naskah di luar Alkitab tentu bersumber kepada naskah-naskah di luar sumber Alkitab dan juga misalnya prasasti ya Pak, inskripsi yang ditemukan. Tapi yang jelas yang harus informasikan, nama Yehovah itu tidak dikenal di naskah Ugarit, itu satu. Karena ada beberapa penemuan arkeologis yang terkenal tuh, misalnya Ebla yang di Mesopotamia, tablet Ebla, nggak ada nama Yahweh. Kedua, di naskah Ugarit juga tidak ada. Nah, di naskah Ugaritnya yang paling banyak menyebutkan El. Tapi El Israel sama El bangsa Kanaan saat itu beda. El Israel itu selalu menggunakan satu Hoel, HL, Allah yang satu itu, untuk membedakan dengan LL dari bangsa-bangsa Kanaan. Atau L itu disambung dengan kata title, misalnya Elyon, Allah yang maha tinggi, El Roy, Allah yang maha mengetahui, El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Itu untuk membedakan dengan El bangsa lain. Nah, kalau Bapak mau lihat sumber di luar Alkitab, yang paling tua itu ada di Prasasti Mesa, atau yang dikenal juga dengan Moab Stone. Bapak bisa silakan Google, atau kalau Bapak mau beli bukunya, di situ di Prasasti Moab atau Prasasti Mesa itu diceritakan kisah dalam Alkitab dua raja-raja tiga tentang peperangan antara Raja Moab dan bangsa Israel. Nah, di prasasti itu Raja Moab menulis bahwa Allah Israel adalah Yahweh. Itu Bapak bisa baca, itu prasasti Mesa. Itu sekarang disimpan di mana? Di museum di Louvre ya, di Prancis. Nah, itu nama Yahweh ditulis dalam bahasa Moabite. Itu Pak. Oke. Dan yang lain juga yang lebih mudah itu di naskah-naskah yang menyebutkan nama Yahweh yang lebih mudah dari prasasti Mesa itu, misalnya Bapak bisa lihat di surat-surat Lakis, ditemukan di surat-surat Lakis itu sekitar, kalau prasasti Moab itu berumur 850 sebelum Masehi, kalau surat-surat Lakis itu
berumur sekitar 750-an Masehi, sebelum Masehi. Gitu Pak. Kira-kira menjawab nggak Pak? Dan ya, ada juga penulisan nama Yahweh itu di prasasti Kuntilat Ajrut. Ini saya bicara yang di luar sumber ini ya Pak ya, di luar sumber Alkitab ya Pak ya. Kalau sumber Alkitab itu sejak Yakub, kalau bisa Bapak baca di Kejadian berapa itu ada Yakub. Yakub menuliskan bahwa bangsa Israel adalah milik Yahweh. Itu di kitab Kejadian berapa itu? Itu ada di situ. Kalau kita pakai sumber Alkitab, waktu di bangsa-bangsa dipisahkan, Menara Babel, itu dikatakan, Yahweh berkata, Israel adalah milikku. Gitu. Oke. Kalau kita bicara sumber Alkitab, kalau sumber di luar Alkitab itu. Jadi, Yahweh ini, nama Yahweh, nama yang maha tinggi itu, maha agung, maha suci itu spesifik dan eksklusif untuk Israel. Tidak ditemukan di naskah-naskah lain di luar Israel, di bahasa-bahasa Semit yang kita tahu di daerah-daerah itu tidak ditemukan. Termasuk di prasasti Mesir tidak ditemukan nama itu. Satu-satunya dicatat ya di situ tadi, yang di Kuntilat Ajrut, yang di Moab, dan di mana, di surat-surat Lakis, dan itu menunjuk semua bahwa Yahweh adalah Allah Israel. Gitu Pak. Jadi munculnya nama Yahweh ini apakah kemudian merupakan respon terhadap kehidupan bangsa-bangsa sekitar yang mereka juga mempunyai Tuhannya masing-masing? Apakah seperti itu? Ya, saya kan sudah sampaikan bahwa pada saat itu, mulai dari kalau kita bicara peradaban pertama, yang paling tua adalah Mesopotamia kan Pak ya? Yes. Nah, itu mereka menggunakan nama Ilu. Gitu. Tidak ada nama Yahweh. Ilu. Kemudian kalau di naskah-naskah Ugarit, yang kemudian juga menyebut El. Cuma bedanya, kalau El Israel itu, dia selalu mengatakan El. Atau El Shaddai, El Yon, El Roy, untuk membedakan. Dan pada saat Musa keluar dari Israel, keluar dari perbudakan Mesir, itu diperkenalkanlah oleh Allah, karena belum pernah disebutkan kepada bangsa Israel. Waktu Musa menanyakan siapakah namamu, itulah dijawab Aye Eser Aye, sehingga dari situ diturunkan tetragramaton itu, dan itu dipakai sebagai Allah Israel kalau nggak salah itu sampai masa pembuangan di Babilonia. Nah, setelah dari Babilonia, nama itu udah nggak dipakai lagi karena sangat agung, sangat suci, sehingga diganti menjadi Adonai atau Hasem. Gitu Pak. Oke, nah apakah kemudian nama Allah ini pun yang diperkenalkan oleh Muhammad? Ya. Kalau itu saya nggak tahu. Nama? Bukan. Oh, oke. Ya. Mungkin Bu Sofi yang bisa jawab tuh. Gini, kalau nama Allah sebenarnya ada manuskrip yang tahun 512 sebelum Masehi sudah ditemukan. 512 Masehi. Manuskrip itu manuskrip catatan gereja. Tabit apa namanya itu saya lupa. Saya punya materi sebenarnya ada. Itu sudah orang Kristen sudah memakai kata Allah. Jadi sebelum Muhammad lahir, Kristen itu dalam satu liturgi gereja sudah memakai kata Allah. Baru kapan bangsa Arab pertama kali ada di dunia, dalam catatan sejarah ada manuskripnya yang tahunnya sama dengan catatan di dalam kitab Raja Salomo. Pada zaman Raja Salomo menjadi raja kan orang-orang Arab sudah memberikan upeti. Jadi Arab itu sebenarnya orang-orang gurun. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh bangsa Arab pagan dan juga digunakan oleh orang Kristen
Bahkan juga orang Yahudi yang tinggal di Arab sudah dipakai kata Allah. Jadi kata Allah itu bukan milik Islam, tapi itu milik bangsa Arab yang digunakan kepada sesembahan mereka, baik itu orang Kristen maupun orang pagan. Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi dalam hal ini berarti antara Allah dan Yahweh kemudian punya perbedaan ya Pak ya. Masalahnya ada yang mengatakan bahwa Allah di dalam Quran pun yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan itu yang diikuti oleh Muslim juga, dan Kristen pun menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi saya dengar sepintas Bapak mengatakan bahwa berbeda. Ya berbeda Pak. Coba Bapak pernah nggak di dalam Quran itu dikatakan akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Pernah Pak? Setahu saya belum pernah aku baca. Dan orang Muslim pun belum pernah. Bahkan yang dikatakan Allah negeri Mekah, iya. Tapi kalau Israel kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan Israel memanggil Allah itu sebagai Bapa, dan dengan nama keagungan kebesaran sebagai IHWH. Bagi orang Muslim, Tuhan itu adalah Sang Pencipta, namanya Allah. Bagi orang Israel, El itu adalah gelar atau panggilan, itu gelar itu yang bisa dipakai kepada sesembahan atau orang tertinggi. El, Elohim. Tetapi yang menjadi nama dari Sang Pencipta YHWH tadi. Jadi berbeda. Jadi konteks di dalam pemahaman Muslim tentang Allah sebagai nama, tidak mungkin Pak orang Yahudi memahami bahwa Allah itu namanya YHWH kemudian berubah menjadi Allah. Kan nggak mungkin. Siapa yang mengubah nama? Emang nama bisa diganti-ganti, dirubah-rubah, kan nggak mungkin. Oke Pak. Sedikit Pak. Allah Israel sangat memberkati Israel. Allah SWT mengutuk Israel. Lanjut. Coba mic-nya Domba dibagusin. Berisik. Nggak bisa, bingung aku mau perbaikinya. Lanjutlah. Oke. Terkait dengan penyebutan Yahweh dalam konteks pembahasan tentang Yahweh bukan penyebutan Pak. Tadi sudah dijelaskan Pak. Oke. Koreksi sedikit. Yahweh bukan penyebutan. Yahweh itu adalah nama diri, nomina propria, sekaligus nama pribadi, nomina personalia. Iya, ini pertanyaan terkait dengan doktrin Kristologi. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus, itu naturnya Allah dan manusia. Benar kan Pak? Dalam konteks pembahasan Yesus yang adalah Allah, apakah ini pun merujuk kepada Yahweh? Saya jawab ya Pak ya. Kalau saya jawab pertama, dari segi nama dulu Pak. Jadi, Yahweh itu adalah nama perjanjian bagi bangsa Israel, eksklusif buat bangsa Israel, yang diperkenalkan Elohim kepada bangsa Israel sebagai nama perjanjian buat bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan Mesir. Oke Pak ya, itu dari segi nama. Sementara Yesus Kristus itu adalah nama yang diperkenalkan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia untuk dilepaskan dari perbudakan dosa dan maut. Itu ada dalilnya di Yohanes 17 ayat 2, 12 dan Yohanes 17 ayat 6 dan 9, 10. Itu terkait nama ya Pak. Jadi kalau bagi orang Kristen, kita tidak perlu lagi menyebut nama Adonai, Hashem atau Yahweh itu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena bagi orang Kristen, nama Yahweh itu sudah disematkan kepada Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi itu. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya bisa berani berkata bahwa Yesus Kristus adalah nama yang Elohim yang paling sempurna. Gitu Pak. Jadi orang Kristen nggak perlu lagi nyebut-nyebut
Yahweh atau segala. Kita cukup Yesus Kristus karena nama itu yang diperkenalkan pada kita. Gitu. Bahkan nama Yesus Kristus kalau kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena nama itu udah mewakili Bapa dan Roh Kudus, udah mewakili Tritunggal. Kecuali dalam hal-hal tertentu kita harus menggunakan ketiga itu. Misalnya dalam baptisan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau dalam hal doa cukup mengucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Karena itu nama sudah mewakili Tritunggal. Gitu. Itu dari segi nama, Pak. Belum lagi kalau kita bicara Yesus itu dari segi jabatannya, kekuasaannya, atau nature-nya. Itu semua hanya kalau kita bicara ke perjanjian lama hanya menjadi hak dari Yahweh itu. Misalnya membangkitkan orang mati, mengampuni orang yang berdosa. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Gembala. Itu semua gelar-gelar Yahweh, Pak. Kalau kita bicara di perjanjian lama. Dan sebenarnya kalau Bapak mempelajari lagi pada saat Yesus berkata ego eimi, kalau dalam bahasa Yunani ditulis ego eimi itu adalah dia menyetarakan dirinya dengan Yahweh. Aku adalah, misalnya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang. Aku adalah roti hidup. Aku adalah itu ego ini itu setara dengan aku adalah di perjanjian lama, Pak. Itu setara dengan Yahweh itu. Itu, Pak. Terima kasih. Jadi clear ya, Pak, terkait dengan jawaban Bapak. Memang menunjukkan bahwa kesetaraan Yahweh, Yesus dan Yahweh itu memang setara ya, Pak. Ya, dan tindakannya juga, misalnya Bapak lihat di Mazmur yang bisa menenangkan ombak, alam patuh sama Yahweh. Ditujukan juga waktu Yesus meredakan angin ribut itu. Inilah aku, memerintah alam. Itu sama, Pak. Waktu Yesus berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Hanya Yahweh yang memberikan aturan-aturan hari Sabat itu, Pak. Makanya orang Yahudi sangat geram. Karena loh, kok berani berkata, Yesus berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Yahweh yang memberikan aturan hari Sabat. Gitu, Pak. Jadi dari nama maupun dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Yahweh itu yang maha tinggi itu. Gitu, Pak. Oke. Nah, dalam konteks kemanusiaannya, apakah ketika Yesus datang sebagai manusia, relasi dengan Yahweh itu apakah terputus atau tidak? Tidak, Pak. Yesus kan ini sebagai firman Allah, dia kekal. Nggak ada terputus, Pak. Baru ada ayatnya, Pak, yang mengatakan ini, Pak Shalom. Di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Maka disebut Yesus itu dalam keilahian itu, istilahnya disebut itu perikoresis, saling mendiami. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu menunjukkan tentang hakikat keilahian Yesus yang tak terpisah dan tak berubah. Walau bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi itulah keunikan Yesus dalam relasinya terhadap Sang Bapa itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika menjadi manusia pun relasi dengan Yahweh atau Bapa itu tidak terputus ya, Pak? Iya. Nah, oke, ini pertanyaan klasik sih ya, Pak. Dalam konteks penyebutan atau ketika Yesus disapa atau Tuhan disapa sebagai Bapa, itu apakah memang
tidak terlepas daripada budaya juga. Jadi gini Pak, Menyebutkan Tuhan atau ketika Yesus pertama gini Pak, menyapa Yesus, menyebut Allah adalah Bapa, ya kan? Ya, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Nah, ketika Yesus menyapa Allah dengan Bapa, apakah dipengaruhi oleh budaya pada saat itu? Sebenarnya memanggil Allah sebagai Bapa itu bukan barang baru bagi orang Kristen. Karena orang-orang Yahudi pun sudah memanggil Allah itu sebagai Bapa. Iya, sejak zaman Musa bahwa Allah itu sudah dipanggil sebagai Bapa. Dan Bapa di situ artinya bahwa dia adalah sumber. Sumber itu artinya Bapa. Ada nggak Pak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Oke, 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Bagi kita hanya Allah satu saja, yaitu Bapa, yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Iya, oke. Maksudnya yang tadi Bapak menyebutkan terkait dengan Musa. Dari zaman Musa, mereka sudah menyapa. Saya yang temukan dulu ada pernah aku baca di surat Musa tentang Allah itu adalah Bapa, tapi yang kutemukan ini di ada Bang. Iya, Di kejadian 4. Kejadian 4 ayat 20, kejadian 4 21, kejadian 4 22, kejadian 9 18, yaitu disebut Bapa. Semua mereka menyebut Bapa. Jadi maksudnya begini, ya, karena apa? Tradisi Yahudi itu pasti memanggil Bapa bagi orang yang ditinggikan. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa dipanggil Bapa? Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ya, makanya dia berkomunikasi dengan Bapa. Tadi Pak Erben sudah katakan, karena Bapa itu adalah sumber. Ya, jadi dalam ketritunggalan ini bukan artinya ada 3 Bapa atau ada 3 Tuhan. Bapa sebagai sumber, kemudian Sang Firman yang anak yang menjadi manusia itu mempunyai fungsi melaksanakan kehendak dari Bapa itu. Kemudian Roh Kudus adalah roh Elohim itu sendiri, roh Yahweh sendiri bertugas untuk membimbing. Jadi itulah yang disebut tres persona una substantia, 3 personal atau pribadi di dalam satu substansi, diskresi non separati. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Gitu. Ya. Mungkin saya sampaikan sedikit Pak. Mungkin Bapak ini mau tanya ya dalilnya. Jadi dalilnya keluaran 18 ayat 4 dibaca Pak. Saya tambahin Pak. Ulangan 32 ayat 6. Ya. Ulangan 18 ayat 6. Ulangan 18 ayat 4 saya bacakan ya Pak, tadi minta dalilnya. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku atau Elohim YHWH Bapakku, Abba adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ini jelas. Ya. Itu ada juga di mana Pak? Ulangan 32 ayat 6. Keluaran 18 ayat 4. Dibaca dulu, baru nanti ke berapa tadi Pak? Keluaran 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6, ya, betul. Mazmur 89 ayat 26. Iya. Mazmur 103 ayat 13. Yesaya 1 ayat 2. Iya. Yesaya 63 15. Yesaya 64 ayat 8, Hosea 11 ayat 1, dan Maleaki 2 ayat 10. Itu Pak. Iya,
Bapak mau lihat. Oke. Oke. Nah, terima kasih. Terkait dengan jadi di dalam Keluaran, kitab Keluaran itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Iya. Benar. Nah, Betul. ya, Elohim. Apa? Iya. Elohim. Elohim atau Yahweh Pak di situ. Elohim. Allah. Allah itu bukan nama, sebutan. Abraham Musa pun dijadikan Allah atau dijadikan Elohim. Dan Harun sebagai nabinya. Iya. Malaikat juga ada di Mazmur ada. Iya. Malaikat disebut sebagai Elohim, sidang ilahi itu. Jadi Elohim kita harus tahu dulu. Elohim itu predikat atau julukan atau sebutan. Bukannya di dalam Keluaran itu Allah yang dipakai di situ Yahweh Pak, bahasa aslinya. Iya, namanya iya, karena dijelaskan Eser Ehye. Aku adalah aku. YHWH. Dan YHWH ini nama yang suci yang tidak boleh disebutkan oleh orang Yahudi. Makanya mereka menyebut Hashem Adonai, Hashem et Hashem, Hashem Hameporans. Banyak. Elohim, Eloah, Allah. Jadi dalam konteks perjanjian lama, ya, penyebutan atau pengangkatan terkait dengan manusia Allah itu ada ya Pak ya. Pengangkatan maksudnya pengangkatan apa? Nggak ada pengangkatan. Oke. Mungkin kalimatnya kurang tepat. Iya, sangat kurang tepat. Iya, penyebutan manusia, manusia Allah itu ada ya Pak. Bukan penyebutan manusia Allah, tapi Elohim YHWH sendiri yang menunjuk pada saat itu Musa menjadi Elohim pada saat itu. Karena ketika diutus ke Firaun, engkau kujadikan Elohim dan Harun sebagai nabimu. Maksudnya supaya Firaun tunduk dan patuh kepada Musa. Iya, oke, terlepas daripada Firaun mau tunduk dan taat kepada Musa, saya menyoroti terkait dengan Allah mengangkat Musa sebagai Allah. Tidak pernah mengangkat, menyebut. Pak, di Keluaran 7 coba Bapak baca deh. Ya, Keluaran 7 berapa? Sebagai Allah. Iya, saat itu mengangkat, bahasa aslinya itu menunjuk, bukan mengangkat. Oke. Jadi jangan digiring untuk mengangkat kemudian ada Allah lagi atau ada Elohim lagi. Bukan digiring Pak. Iya. Saya cuma meluruskan. Iya, saya mengerti terjemahan kata yang Bapak gunakan bahwa ketika LAI menerjemahkan kita tidak tahu, saya secara pribadi tidak tahu bahasa asli terkait dengan mengangkat itu apa. Tapi LAI menggunakan kata mengangkat. Iya. Karena LAI kekurangan kosakata karena semua bahasa Ibrani hanya ada di kosakata Indonesia hanya sekitar 20-30%. Oke, itu saya pikir kalau Bapak menggunakan kalimat itu seolah-olah otoritas daripada para penerjemah itu kemudian menjadi bukan otoritas, bukan mengurangi. Itu LAI sendiri mengakui. Oke. Jadi Bapak, yang Bapak gunakan apa tadi katanya menunjuk ya? Ya. Menunjuk.
Oke, kalau kemudian kita kaitkan dengan Yesus, apakah konteks keilahian itu atau kealahan Yesus itu ditunjuk juga? Melekat. Satu kesatuan. Tadi kan saya sudah jawab, bukan soal ditunjuk atau diutus atau seperti Musa, lain, bukan. Oke, thank you. Ya. Berikut Pak, terkait dengan. Sebentar Pak, saya tambah sedikit Pak, yang soal Elohim Pak. Ya. Bapak kalau bicara dari tadi Pak Lidara sudah jelaskan dari secara etimologi ya. Kalau Bapak bicara dari konteks sejarah dan konteks akademis, Bapak perlu ketahui bahwa konsep ketuhanan bangsa Israel dan bangsa-bangsa Timur Dekat, walaupun para penerjemah modern itu menerjemahkan Elohim itu dengan kata God, namun konsep ketuhanan orang Israel kuno tidak boleh berhenti hanya pada terjemahan istilah, namun harus meletakkan cara dan konteks yang mereka gunakan dalam penyebutan istilah Elohim tersebut. Gitu loh Pak. Ya, oke. Harus dilihat konteksnya juga pada saat mereka menyebut Elohim itu. Misalnya mereka tidak menyebut aja kayak yang dibilang Pak Erben tadi itu di Mazmur soal penghuni sorgawi, itu disebutkan Bene Elim. Yang di Ulangan 32 ayat 8 Bene Elohim, anak-anak Allah. Itu Pak. Jadi mengerti kata Elohim itu, Bapak juga harus bisa membaca pada saat konteks Israel kuno tersebut menggunakan kata Elohim itu. Bapak jangan hanya berhenti hanya pada saat penerjemahan. Gitu loh Pak. Ya. Thank you. Jadi saya mau jelaskan dulu tadi Pak ya. Tadi Bapak di Keluaran 7 ayat 1 ya Pak ya. Iya. Iya, itu di bahasa aslinya Vayomer Yahweh el Moshe netatika Elohim leparoh ya Waharun ahika yihye nebi ika. Nebi ika ini berarti jadi nabi. Netatika itu I have made, saya membuat atau saya menunjuk kamu menjadi Elohim. Ya, kalimat di situ berarti Yahweh mengangkat Musa sebagai Elohim ya Pak. Oke, saya clear. Membuat, bukan mengangkat, membuat, menjadikan. Ya. Yang saya belum dapatkan terkait dengan apakah konteks budaya mempengaruhi penyebutan nama Bapa. Karena gini, penyebutan nama Bapa ini saya pikir tidak terlepas daripada kebudayaan patriarkal pada saat itu. Ya, sehingga misalnya sapaan terkait dengan Yahweh adalah Bapa dan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu kan sekali lagi tidak terlepas daripada patriarkal. Sehingga yang disebut adalah laki-laki yang ditonjolkan atau yang kemudian diangkat. Nah, akhir-akhir ini muncul satu pengajaran yang mungkin yang sudah lama tapi baru nampak atau mereka baru menunjukkan eksistensi mereka tentang penyebutan nama Tuhan sebagai ibu dari kaum feminis. Nah, apa tanggapan bapak-bapak terkait dengan hal ini? Penyebutan nama Tuhan dari kaum feminis yang menyebut Tuhan sebagai ibu. Nah, itu udah nggak benar. Karena Tuhan itu memang tidak berjenis kelamin. Kemudian di malaikat pun tidak mempunyai jenis kelamin. Nah, sinonim atau yang disebutkan sebagai male itu hanya di dalam pronouns ya atau penjulukan. Jadi semua tetap
sebagai male. Nah, Menariknya kan di Bapak mana? mengatakan bahwa kalimat yang Bapak gunakan adalah bahwa Tuhan itu tidak berjenis kelamin. Iya, tidak Ya ada, kan, Pak? Oke. tidak bisa. Artinya bahwa kemudian tidak menutup kemungkinan untuk seseorang menyapa Tuhan itu dalam konteks kelamin. Nggak Mau bisa, bapak, Pak. mau Tidak bisa. perempuan. Tidak Nah, argumentasinya diizinkan apa, Pak? di dalam argumentasinya di dalam Alkitab sendiri, Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz ayita tohu vavuhu vehosech al penei tehom veruach Elohim. Veruach itu artinya roh, artinya yang tidak terlihat, tidak berjenis kelamin. Apakah udara atau angin punya jenis kelamin? Oke, itu terlepas daripada analogi yang Bapak pakai. Enggak terlepas, bukan analogi. Ya. Itu perkataan Alkitab. Jadi ketika bangsa Yahudi menyebutkan sebagai konotasi tanda kutip sebagai male, itu hanya untuk menegaskan. Baru ini juga Pak Lidara, mengapa tidak tepat kita memanggil Allah sebagai ibu? Karena pada dasarnya wanita berasal dari laki-laki. Iya, itu makanya, dia saya mau jelaskan. Iya, jadi mengapa dipanggil Allah itu sebagai Bapa? Maka itu maksudnya sumber. Karena wanita sendiri pun berasal dari laki-laki, dari tulang rusuk. Betul. Jadi kalau kita panggil Allah itu sebagai ibu, maka tidak cocok disebut artinya sumber. Jadi itu melenceng dari makna Allah sebagai Bapa itu sendiri. Kalau dipanggil sebagai ibu nanti berarti Allah itu sumber dari mana? Nah, begitu Pak. Iya. Dan itu berkenan dengan yang awal dan yang akhir. Yang awal itu laki-laki. Makanya perempuan diambil daripada rusuk laki-laki. Makanya dia dikonotasikan disebut sebagai male, tidak mungkin female. Oke, saya kalau awalnya Alkitab menjelaskan female yang duluan, ya berarti female dikonotasikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memang ada konsekuensi logis dari setiap pernyataan dan kesimpulan yang kita ambil. Oke, terima kasih. Bukan kesimpulan, Pak. Bukan kesimpulan. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan kesimpulan, Pak. Yang dijelaskan dan tertulis dalam Alkitab. Iya, itu ya yang tertulis dalam Alkitab itu kan memang firman Tuhan. Yang namanya firman Tuhan. Bukan. Ini kita berbicara male. Pada waktu di penciptaan, diciptakan Adam, Adam, tanah berbentuk laki-laki. Ya. Oke. Itu bisa diperdalam lagi terkait dengan itu. Nah, saya pengen bertanya terkait dengan tuduhan-tuduhan saudara-saudara kita yang non-Kristen, yang berbicara terkait dengan nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Kidung Agung. Sama sekali nggak ada. Oke. Yang di mana? Coba jelaskan, silakan yang di mana biar bisa saya jawab. Kitab Kidung Agung pas. Mahmadim. Yes. Tahu artinya Mahmad? Mahmad itu memhet, mem dalet. Itu Mahmad. Mahmad itu diterjemahkan artinya birahi atau yang kucintai di dalam keinginan. Itu bahasa Inggrisnya Mahmad itu desire. Desire Mahmad. Saya berbicara sama orang sebelah
Kalau mau, oke, kita ikutin. Mau dia pakai itu Muhammad untuk mereka paksakan untuk nabinya, oke, kita terima. Tapi dia harus ambil juga Akbar. Akbar itu artinya tikus. Mau dia Tuhannya disebut seperti itu. Ada nubuatannya di Imamat 11 ayat 29. Oke, itu yang pertama. Oke, clear terkait itu. Yang kedua terkait dengan tuduhan yang kedua, terkait dengan di dalam Injil Yohanes tentang sang penghibur. Sama, sang penghibur itu roh. Veruah, roh. Apakah Muhammad itu roh? Ya, terima kasih. Terus penghibur itu menyertai manusia percaya sampai akhir zaman. Apakah Muhammad bangkit lagi untuk menyertai manusia sampai akhir zaman? Dia roh atau bukan? Ini berbicara roh penghibur. Oke. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih untuk sharing. Clear ya? Oke, silakan lanjut Pak Erben. Saya mohon izin dulu karena sudah dipanggil sama Pak Bom Bom. Iya Pak, jadi kalau mau kita baca sebenarnya apa yang tertulis tentang nubuat Muhammad di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada. Kalau sama kita sekali mau nggak baca, ada. iya, kalau kita baca teliti demi teliti aja, tanpa kita masuk ke dalam teks aslinya pun sebenarnya udah jelas kok. Contoh, Musa dari segi sukunya aja udah berbeda. Baru, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Baginda Muhammad nggak pernah satu ayat pun ditaruhkan oleh Allah firman ke dalam mulutnya. Semua melalui Jibril. Iya, sampai hari ini kan saya tanya Muslim, ayat mana yang langsung Allah sendiri ngobrol dengan Nabi Muhammad menyampaikan kitab suci itu nggak ada. Semua melalui Jibril. Di situ. Baru kalau masuk kepada Injil Yohanes, itu di situ dikatakan menginsapkan dunia akan dosa. Apa itu dosa? Nanti kalau saya singgung tentang etika dan moralnya Yesus dengan baginda bertolak belakang langit dan bumi. Jadi kalau dikait-kaitkan itu sama dengan bunuh diri namanya itu. Terjun bebas, Pak, terjun bebas. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Iya, terjun bebas. Iya, jadi terima kasih Pak Gus Roy. Oke, Pak Gus Roni begitu ya. Jadi apa yang mereka katakan itu mereka hanya comot-comot ayat. Mereka tidak tahu arti dan konteksnya. Kalau mereka tahu sebenarnya malu, tapi karena mereka memaksakan itu, ya mereka paksakan terus. Tidak ada satupun dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang adanya nabi setelah Yesus naik ke surga, termasuk di nubuatan yang mereka karang-karang juga, seorang nabi yang akan kubangkitkan, kan itu ya, nevi achim lachem micheret achichem, yang dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudaramu Musa. Oke. Thank you Pak. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, saya izin.